Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tingkatkan keimanan dan ilmu kita dengan memahami kandungan ayat suci Al-Quran. Tinggal dengarkan video ini sambil santai sambil kerja, tambah ilmu. Simak sampai akhir ya. Al-Fatihah ayat 4. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Sebagian ulama qiraah membacanya Malik, sedangkan sebagian yang lain membacanya Ma'alik. Kedua-duanya sahih, lagi mutawatir di kalangan as-sab'ah. Lafadz Malik dengan huruf lam dikasrohkan, ada yang membacanya Malki dan Malik. Sedangkan menurut bacaan Nafi', harokat kasroh huruf kaf dibaca isba, hingga menjadi Malaki Yaumiddin. Kedua bacaan tersebut, Malaki dan Maliki, masing-masing mempunyai pendukungnya tersendiri. Ditinjau dari segi maknanya, kedua bacaan tersebut sahih lagi baik. Sedangkan Az-Zamakhsyari lebih menguatkan bacaan Maliki, mengingat bacaan inilah yang dipakai oleh ulama kedua kota suci, Mekah dan Madinah. Dan karena firman-Nya, Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ghafir ayat 16. Qaulul haqqu walahul mulk, dan benarlah perkataannya, dan di tangan kekuasaan, nyalah segala sesuatu. Al-An'am ayat 73. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia membaca Malaka Yaumiddin atas dasar anggapan fi'il, fa'il, dan maf'ul, tetapi pendapat ini menyendiri lagi aneh sekali. Abu Bakar Ibnu Abu Daud meriwayatkan sehubungan dengan bacaan tersebut sesuatu yang garib, aneh, mengingat dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahab Ibnu Adi Ibnul Fadl, dari Abdul Mutarrif, dari Ibnu Syihab yang telah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Uthman, serta Muawiyah dan anaknya yaitu Yazid Ibnu Muawiyah membaca Maliki Yaumiddin. Ibnu Syihab mengatakan bahwa orang yang mula-mula membaca Maliki adalah Marwan Ibnul Hakam. Menurut kami, Marwan mengetahui kesahihan apa yang ia baca, sedangkan hal ini tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Telah diriwayatkan sebuah hadis melalui berbagai jalur periwayatan yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawaih, bahwa Rasulullah SAW membacanya Maliki Yaumiddin. Lafadz Maliki diambil dari kata al-milku, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya, Inna nahnu narithul ardla wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami memiliki bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Maryam ayat 40. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, pemilik manusia. An-Nas ayat 1-2. Sedangkan kalau Maliki diambil dari kata al-mulku sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, Limanil mulkul yaumulillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ghafir ayat 16. Qaulul haqqu walahul mulk, benarlah perkataannya, dan di tangan kekuasaan, nyalah segala kekuasaan. Al-An'am ayat 73. Al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Furqan ayat 26. Pengkhususan sebutan al-mulku, kerajaan, dengan Yaumiddin, hari pembalasan, tidak bertentangan dengan makna lainnya, mengingat dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, yang pengertiannya umum mencakup di dunia dan akhirat. Dimudhafkan kepada lafaz Yaumiddin, karena tiada seorang pun pada hari itu yang mendakwakan sesuatu, dan tiada seorang pun yang dapat angkat bicara kecuali dengan seizin Allah, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffal, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala as-sawaba. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. An-Naba ayat 38. Wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa, dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Toha ayat 108. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bidnihi faminhum syaqiyyu wa sa'id. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Hud ayat 105. Dahak mengatakan dari Ibnu Abbas,
bahwa Maliki Yaumiddin artinya, tiada seorang pun bersamanya yang memiliki kekuasaan seperti halnya di saat mereka, raja-raja, masih hidup di dunia pada hari pembalasan tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, Yaumiddin adalah hari semua makhluk menjalani hisab, yaitu hari kiamat. Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jika amal perbuatannya baik, balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama dikatakan pula oleh selain Ibnu Abbas, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan ulama salaf. Hal ini sudah jelas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa tafsir dari firman-Nya, Maliki Yaumiddin, ialah Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Tetapi Ibnu Jarir sendiri menilai pendapat ini dhaif, lemah. Akan tetapi, pada lahiriahnya, tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat lainnya yang telah disebutkan terdahulu. Masing-masing orang yang berpendapat demikian dan yang sebelumnya mengakui kebenaran pendapat lainnya, serta tidak mengingkari kebenarannya, hanya saja konteks ayat lebih sesuai bila diartikan dengan makna pertama di atas tadi, dibandingkan dengan pendapat yang sekarang ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman, wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan adalah hari itu, suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Furqan ayat 26. Sedangkan pendapat kedua pengertiannya mirip dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Pada hari Dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Al-An'am ayat 73. Pada hakikatnya, Raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Al-Hasyr ayat 23. Di dalam hadis sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, Akhna'u ismin, indallahi rajulun tasamma bimalikil amlaki wala malika illallah. Nama yang paling rendah di sisi Allah ialah seorang yang menamakan dirinya dengan panggilan Malikit Amlak, sedangkan tiada raja selain Allah. Di dalam kitab sahihain disebutkan pula bahawa Rasulullah SAW bersabda, Yakbidlullahul arla wa yathwis sama'a biyaminihi thumma yaqulu ana maliku aina mulukul arli. Aina jabbaruna. Aina mutakabbirun. Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, Akulah raja. Sekarang mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang diktator, mana orang-orang yang angkuh? Di dalam Al-Quran disebutkan melalui firman-Nya, Limanil mulkul yaumulillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Ghafir ayat 16. Adapun mengenai nama lainnya di dunia ini, dengan memakai sebutan Malik, yang dimaksud adalah nama majaz, bukan nama dalam arti yang sesungguhnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam firman-Nya. Innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Al-Baqarah ayat 247. Wa kana wara'ahum Malik, dan di hadapan mereka ada seorang raja. Al-Kahf ayat 79. Wa ja'alakum muluka, dan dijadikannya kalian sebagai raja-raja, orang-orang yang merdeka. Al-Maidah ayat 20. Di dalam sebuah hadis sahihain disebutkan, Mitlul muluki alal asirrah, seperti raja-raja yang berada di atas dipannya singgasana. Ad-din artinya, pembalasan dan hisab, sebagaimana yang disebut di dalam firman lainnya, yaitu, Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haq. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal, menurut semestinya. An-Nur ayat 25. Aidza mitna, wa kunna turabau, wa idhaman, a inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati, dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Asy-Syafat ayat 53. Makna yang dimaksud ialah mendapat balasan yang setimpal dan dihisab. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai ialah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri, dan beramal untuk bekal sesudah mati. Makna yang dimaksud ialah hisablah dirimu sendiri, sebagaimana yang dikatakan Khalifah Umar radhiyallahu anhu, yaitu, hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah, berbekallah untuk menghadapi peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan yang tidak samar baginya semua amal perbuatan kalian, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Yauma idzin tu'radluna la takhfa minkum khafiyah.
Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian. Tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Al-Haqqah ayat 18. Demikianlah penjelasan mengenai tafsir ayat tersebut yang memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang makna-makna ayat tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada saudara yang lain, karena satu ilmu yang dibagikan bisa menjadi amal jariah yang tak terputus. Jangan lupa untuk menekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan tafsir ayat selanjutnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.